Selamat malam. Pada malam ini saya mau menunjukkan bagaimana cara saya mengetes apakah tabung housing yang sudah saya drat, apakah alatnya tabung housingnya yang sudah saya drat seperti ini nih, bikin drat RO seperempat, apakah sudah tidak bocor, sudah layak untuk digunakan dipasang di alat HO dry cell saya yang saya buat. Pertama-tama saya mau jelaskan dulu antar satu produk konektor ini RO lubangnya 3/8, dratnya 1/4, itu ukurannya berbeda-beda. Kita bisa lihat di sini. Yang paling kecil diameternya yang pertama, yang ini paling kecil. Lalu yang agak besaran, yang agak besaran yang ini agak besaran sedikit dari yang ini diameternya, kita bisa lihat. Lalu yang paling besar yang ini kita bisa lihat drat diameternya lebih besar lagi. Jadi kadang agak repot, panjangnya beda, diameter dratnya beda, sehingga kalau di akrilik kita lubangi pakai drat yang diameternya ini kecil, kita panaskan, dipanaskan pakai mata bor, lalu didrat pakai yang diameternya kecil, kita pasang yang diameternya lebih besar sedikit aja, maka tabung ini akan retak seperti kaca, langsung timbul retakan. Begitu juga dengan yang lebih besar lagi. Jadi saya biasanya dratnya saya pakai yang ini untuk ngedrat di akrilik. Tapi konektornya ini yang seperti ini ya, kita lihat ya modelnya. Yang konektornya saya pakainya yang saya pasang yang seperti ini. Yang seperti ini. Modelnya seperti ini. Yang saya pasang ini 3/8, selang 3/8, dratnya 1/4. Tapi untuk bagian yang atas supaya tahan kegoyang-goyang, tidak mudah retak, plastiknya tidak mudah copot dari plastiknya atau kendor, saya pakai yang ukuran paling besar. Kenapa pakai ukuran paling besar yang atasnya agak lonjong seperti ini? Karena bahan plastik yang di atas ini lentur. Jadi kalau kekencangan tidak retak, tidak pecah. Nah, sekarang saya mau tunjukkan setelah saya drat, saya pasang. Saya sekarang mau tes tekanan, seberapa tahan dia tidak bocor sebelum saya pasang. Jadi saya menggunakan ini meteran, kemampuannya cuma 15 PSI. Biasa dry cell HO itu tekanannya di 1 PSI, di garis ini, di garis hitam ini nih. Kecil sekali, cuma 1 PSI. Tapi untuk pengetesan saya tesnya di tekanan cukup tinggi. Oke, kita tunjukkan bagaimana cara tesnya. Pertama saya sudah sambung ini ke selang, ke keran. Rumah saya pakai pompa dorong ya, jadi cukup kencang. Kita buka dulu biar airnya penuh. Oke, itu keluar kan. Nah, sekarang kita pasang. Pasang seperti ini. Sebentar, sorry. Pasang seperti ini. Jadi ini udah saya tutup semua ya, pakai alat seperti ini. Saya udah tutup ya, ada dua macam, ada model yang begini, ada yang seperti ini. Saya udah tutup semua nih, lubangnya udah saya tutup sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat, kita buka kerannya. Sedikit demi dikit, wah lebih, ini kira-kira udah hampir 20 PSI. Sebentar, saya kempesin dikit, terlalu kencang. Ini kira-kira 20 PSI, udah lewat dari 15. Oke, kita biarkan turun dulu dikit. Nah, kita cara tesnya gimana? Kita lihat ini ada yang bocor tidak. Di sininya ada yang bocor enggak. Sekarang saya ambil lap dulu. Saya lap ininya. Saya lap sambungan-sambungannya. Sebentar, saya lap. Saya lihat ada yang bocor tidak nih sambungan-sambungannya. Ini nggak bocor, tidak bocor. Jadi yang bocor tutup atasnya ini. Sekarang tekanan di segini, 0, udah berhenti ya. Udah cukup turunnya, udah lambat. Ini sekarang di 11 PSI kira-kira. Yang merah itu PSI ya, 11 PSI. Ya udah cukup lah.
Ini tidak bocor, yang penting ini yang atasnya nih, yang rembes yang atasnya ini. Karena saya nggak terlalu kurang kencang. Ini tidak turun, tidak keluar. Tidak keluar. Jadi ini sudah 10 kali tekanan seharusnya, karena tekanannya nanti cuma 1 PSI, cuma strip yang ini. Sekarang udah 1 PSI, ini udah 10 PSI. Jadi udah cukup lah ya kira-kira. Oke, ini kita berhenti dulu yang ini, saya udah tutup. Ini kalau saya buka naik lagi tuh. Saya buka naik lagi. Oke, ini udah tutup. Saya mau cabut dulu. Sekarang tabung 2-nya. Ini tabung 2 yang ada, yang biasanya saya pasang batu gelembung, tapi batu gelembungnya harus dilepas kalau nggak pecah ya karena tekanannya. Sekarang saya isi air dulu. Saya buka keran, saya isi air dulu sampai penuh. Oke, ini udah saya penuh, udah penuh. Sekarang saya pasang meterannya. Oke. Dan kita buka dikit. Oke, sampai segini cukup. Ya. Sampai 15 dah saya. Dah 15 lebih. Ya, sekarang saya udah tutup. Oke. Dia turun nggak? Oh, ini lebih bagus ya, nggak turun-turun ini. Oke, kita lihat ada bocor nggak ini. Kita lap dulu. Pakai lap kering. Oh, tidak bocor ya. Ini atasnya saya kencang nutupnya. Jadi ini turunnya dikit sekali. Yang ini turunnya karena atasnya saya kurang kencang. Ini berarti saya bikin ininya udah bagus, ini udah nggak bocor. Oke. Nah, jadi bagaimana ini saya tutup, saya udahin dulu ya yang tes ini. Sebentar, saya susah tangannya cuma 2. Ntar saya taruh dulu. Nah, bagaimana saya membuat drat yang bagus? Jadi biasa setelah saya drat, saya harus ratakan pakai setelah saya drat pakai saya ngedratnya pakai yang ini ya. Ngedratnya pakai yang ini meskipun saya pasang yang agak kecilan diameternya supaya masih bisa gerak sedikit atau kalau terjadi pemuaian nggak pecah. Ini setelah saya drat harus saya kikir sampai permukaannya halus, dipegang tangan, nggak boleh ada gelombang. Kalau ada gelombang nanti karet hitamnya ini gampang pecah. Retak lama-lama pecah. Tapi kalau nggak ada gelombang, asal putarnya jangan putar bener-bener sampai kencang sekali, plastiknya pecah. Nah, sekarang saya mau tunjukkannya. Ini kalau saya kasih tekanan dulu di 15 PSI. Oke. Ini kalau saya putar kendorin, dia bisa bocor. Saya pakai tang, aduh keras sekali. Kalau kendorin nggak apa-apa pakai tang, kalau kencangin hati-hati. Nah, ini saya kendorin belum bocor ya. Nanti satu ketika bocor. Ini belum bocor, masih bagus. Jadi nggak usah sampai kencang sekali, intinya udah nggak bocor udah. Ini misalnya segini udah nggak bocor. Ya udah cukup segini, nggak usah dipaksain sampai kencang sekali. Selama dia udah nggak bocor. Jadi karena karetnya makin ditekan makin gampang putus. Kalau dia udah nggak bocor ya udah cukup. Nih udah nggak bocor ya. Karetnya kita lihat masih bocor nggak? Nggak bocor, kering kan? Coba kita lap. Kita buka lagi dikit kerannya. Oke. Bocor nggak? 15 PSI. Coba kita lap. Oh, keluar dikit, jadi kurang kencang sedikit. Udah bocor nggak? Coba saya lap lagi. Nah, udah nggak bocor. Oke. Ini udah nggak bocor, tekanannya nggak turun, berarti udah pas. Jadi ini contoh tekanannya segini ya. Itu aja, sekian. Terima kasih.